Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Pandey Putudewi Kencana dengan NIM 201110311086, absen 11 dari kelas 3H Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya akan membahas mengenai penanaman konsep bilangan prima, bilangan komposit, FEB, dan juga KPK di sekolah dasar. Dari pembelajaran yang akan saya jelaskan hari ini, saya bagi menjadi 4. Yang pertama, pengertian bilangan prima dan bilangan komposit. Yang kedua, contoh soal bilangan prima dan juga bilangan komposit. Yang ketiga, pengertian FEB dan juga KPK. Yang keempat, contoh soal FEB dan KPK. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian bilangan prima dan juga bilangan komposit. Bilangan prima adalah bilangan bulat positif atau bilangan asli yang mempunyai tepat dua faktor yang berbeda, yaitu bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Yang dimaksud dengan mempunyai tepat dua faktor yang berbeda, itu artinya bilangan prima itu merupakan bilangan yang dapat dibagi oleh satu ataupun bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Untuk menguji bilangan prima tersebut, saya menggunakan 3 bilangan dengan 2 bilangan genap dan juga 1 bilangan ganjil. Yang pertama yaitu bilangan 2. Bilangan 2 dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri menghasilkan hasil bagi dengan sisa 0. Dan bilangan 3 dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri mendapatkan hasil sisa 0. Dan bilangan 4 dibagi dengan 1, dibagi dengan 2, dan juga dibagi dengan 4. Jadi yang merupakan bilangan prima adalah bilangan 2 dan juga bilangan 3. Mengapa 4 tidak merupakan bilangan prima? Karena faktor pembaginya terdapat 3, sedangkan dalam bilangan prima faktor pembagi hanya ada 2, yaitu bilangan 1 dengan bilangan itu sendiri. Selanjutnya ada pengertian dari bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan asli lebih dari 1 yang bukan merupakan bilangan prima, yang memiliki lebih dari 3 faktor. Contoh dari bilangan komposit ini ada 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, dan seterusnya. Untuk menguji bilangan komposit ini, kita menggunakan 2 bilangan, yaitu bilangan 4 dan juga bilangan 6. Dikatakan bahwa bilangan komposit terdiri dari lebih dari 3 faktor. Yang pertama, bilangan 4 dapat dibagi oleh 1, 2, dan 4 dengan hasil sisa bagi 0. Bilangan 6 juga dapat dibagi dengan 1, 2, 3, dan 6 dengan hasil sisa bagi 0. Maka dapat dilihat dari bilangan tersebut memiliki lebih dari 3 faktor dalam pembagiannya. Selanjutnya yaitu materi 2 mengenai contoh soal bilangan prima dan bilangan komposit. Berikut ini manakah yang merupakan bilangan prima dan juga bilangan komposit dengan beberapa ketentuan, yaitu bilangan yang termasuk bilangan prima diberikan tanda X berwarna coklat, dan bilangan yang termasuk bilangan komposit diberi tanda X berwarna merah muda. 20 merupakan bilangan komposit karena dapat dibagi dengan 2, 4, 5, 10, dan 20. Sehingga bilangan ini memiliki 5 faktor pembagi.
Selanjutnya 19 merupakan bilangan prima yang hanya dapat dibagi dengan 1 dan juga 19 bilangan itu sendiri. Selanjutnya 18 merupakan bilangan komposit yang dapat dibagi dengan 2, 3, 6, 9 dan juga 18 itu sendiri. Sehingga 18 ini memiliki 5 faktor. 11 merupakan bilangan prima karena hanya dapat dibagi dengan 1 dan juga bilangan itu sendiri yaitu 11. Selanjutnya untuk materi ketiga mengenai pengertian FEB dan juga KPK. Faktor persekutuan terbesar atau yang disebut dengan FPB dari dua buah bilangan adalah faktor persekutuan bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama dan paling besar. Sebelum kita mempelajari tentang faktor persekutuan terbesar, kita harus memahami tentang dua konsep, yaitu faktor suatu bilangan dan faktor persekutuan suatu bilangan. Faktor suatu bilangan adalah semua bilangan asli yang habis membagi bilangan itu. Contohnya, bilangan 8 habis dibagi oleh bilangan-bilangan 1, 2, 4, dan 8. Faktor persekutuan suatu bilangan adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya suatu bilangan tertentu. Untuk mempelajari tentang kelipatan persekutuan terkecil, ada dua konsep juga yang harus dipahami. Yang pertama kelipatan dan juga kelipatan persekutuan. Kelipatan merupakan suatu pola penambahan berulang suatu bilangan dengan menggunakan bilangan yang sama secara konsisten. Contohnya yaitu kelipatan 3. Dengan dilakukan secara penambahan berulang, yaitu hasilnya 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Untuk kelipatan persekutuan dari dua buah bilangan dapat ditentukan dengan memilih bilangan-bilangan yang sama dari himpunan kelipatan bilangan-bilangan tersebut. Untuk materi yang keempat, yaitu contoh soal FPB dan juga KPK. Dalam contoh soal FPB dan KPK ada yang dinamakan dengan faktorisasi. Faktorisasi ini adalah mengalihkan bilangan prima hingga bilangan asalnya. Yang pertama, hitunglah FPB dari 12 dan 8. Penyelesaiannya yaitu mencari faktorisasi prima dari masing-masing bilangan. Yang pertama, faktorisasi prima dari 12 yaitu 2 dikali 2 dikali 3. Faktorisasi prima dari 8, 2 dikali 2 dan dikali 2. Selanjutnya menentukan faktor persekutuan terbesar dengan nilai yang sama pada hasil faktorisasi prima 12 dan 8. Mendapatkan 2 dikali 2 sehingga faktor persekutuan terbesar 12 dan 8 adalah 4. Didapatkan 4 adalah dari perkalian nilai terbesar dan memiliki nilai yang sama dari faktorisasi prima 12 dan 8. Selanjutnya ada tentukanlah KPK dari 4 dan 10. Penyelesaian yang pertama adalah mencari kelipatan dari masing-masing bilangan. Diketahui bahwa kelipatan tersebut merupakan penjumlahan berulang atau dalam artian sama dengan perkalian. Kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Dan kelipatan dari 10 yaitu 10, 20, 30, 40.
Langkah selanjutnya yaitu menentukan himpunan kelipatan persekutuan dari 4 dan 10. Himpunan kelipatan persekutuan yang dimaksud adalah nilai dari kelipatan yang didapatkan yang memiliki nilai yang sama. Lalu mencari hasil KPK dari 4 dan 10 yaitu 20. Mengapa hasilnya bisa mendapatkan 20? Karena dalam kelipatan persekutuan ini diminta nilai yang terkecil. Jadi dalam himpunan kelipatan persekutuan yang telah didapatkan, nilai yang terkecil adalah 20. Nah, untuk adik-adik yang masih bingung dalam menyelesaikan soal cerita karena tidak paham dan tidak mengerti mana penyelesaian menggunakan FEB dan mana penyelesaian yang menggunakan KPK. Nah, berikut ini beberapa contoh kata kunci menyelesaikan soal cerita dari FEB dan juga KPK. Yang pertama, untuk kata kunci FEB, dalam soal sering menanyakan jumlah. Jumlah ini dalam artian jumlah orang atau jumlah benda. Selanjutnya, FEB juga terselip biasanya kata paling banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama di dalam soal-soal cerita. Untuk kata kunci KPK, itu sering terselip kata setiap sekali, bersama lagi, bersama-sama di dalam soal ceritanya. Dan juga di KPK tersebut sering menanyakan waktu. Waktu dalam artian itu menit, detik, jam, hari, dan tanggal. Berikut ini merupakan salah satu soal cerita FEB, yaitu ibu guru mempunyai 20 buah manggis dan 35 buah mangga. Buah manggis dan buah mangga itu akan dibagikan kepada beberapa anak. Masing-masing anak menerima jumlah manggis dan mangga yang sama. Berapa banyak anak yang menerima buah manggis dan mangga dalam jumlah yang sama? Nah, dalam soal ini ada kata kunci yaitu menerima jumlah manggis dan mangga yang sama, sehingga penyelesaian soalnya menggunakan rumus faktor persekutuan terbesar. Nah, dalam mencari jawaban ini, kita dapat menggunakan tabel dalam pembagiannya. Nah, dalam pembagian menggunakan tabel ini, nilai 20 buah manggis dan 35 buah mangga dapat dibagi dengan bilangan-bilangan prima seperti 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Kita tuliskan 20 dan juga 35. Lalu berikan garis di bawah angka tersebut dan pembagi bilangan prima tersebut diletakkan di sebelah kiri di samping garis tersebut. Yang pertama, kita bagi dengan bilangan prima 2 sebagai bilangan prima terkecil dari semua bilangan prima. Bilangan 2 ini sebagai pembagi bisa membagi yaitu 20. Jadi 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. Sedangkan 35 tidak dapat dibagi oleh bilangan prima 2 sehingga hasilnya tetap diturunkan menjadi 35. Lalu masih dapat dibagi lagi dengan bilangan prima yaitu 2, menghasilkan nilai 10 dibagi dengan bilangan prima 2 menghasilkan nilai 5, sedangkan 35 tetap tidak bisa dibagi oleh bilangan prima 2. Lalu 5 dan 35 ini dibagi lagi oleh bilangan prima yaitu 5. 5 dibagi dengan bilangan prima 5 menghasilkan nilai 1, dan 35 dibagi dengan bilangan prima 5 menghasilkan nilai 7. Selanjutnya masih ada satu bilangan yang belum mencapai bilangan 1 di akhir, maka akan dibagi kembali menjadi dengan bilangan prima 7.
maka hasilnya kan 1 semua di bagian bawah. Untuk mencari faktor persekutuan terbesar, FEB ini diambil semua bilangan prima pembagi yang dilingkari saja. Maksud di dalam pengertian hanya mengambil semua bilangan prima pembagi yang hanya dilingkari adalah mana saja bilangan prima yang dapat membagi kedua bilangan tersebut. Nah, yang dapat membagi kedua bilangan tersebut hanya ada bilangan prima 5. Jadi FEB dalam soal ini adalah 5. Maka untuk menjawab pertanyaan dalam soal, yaitu berapa banyak anak yang menerima buah manggis dan mangga dalam jumlah yang sama, adalah 5 orang anak yang mendapatkan buah manggis dan buah mangga yang jumlahnya sama. Selain soal cerita dari FEB, ada juga soal cerita dari KPK, yaitu Dewi menabung setiap 8 hari sekali. Kencana menabung setiap 9 hari sekali. Nah, pada tanggal 5 September, keduanya menabung bersama. Kapan mereka menabung bersama lagi? Nah, dalam soal ini ada kata kunci, yaitu bersama. Dikatakan tadi bahwa kata kunci di KPK ada kalimat atau kata bersama-sama, bersama, sehari sekali, seperti itu. Untuk menjawab pertanyaan ini masih sama seperti penyelesaian soal cerita FEB menggunakan tabel. Nah, tabel ini tetap juga dapat dibagi dengan bilangan prima. Kita tuliskan Dewi menabung setiap 8 hari sekali, jadi dituliskan 8. Kencana menabung setiap 9 hari sekali, jadi ditulis dengan 9. Kemudian ditarik garis di bawahnya. Lalu menempatkan bilangan prima pembagi di sebelah kiri samping garis. Kita mulai dengan bilangan prima terkecil yang bisa membagi bilangan-bilangan tersebut. Nah, kita menggunakan bilangan 2, lalu 8 dibagi dengan bilangan prima 2, hasilnya adalah 4. Sedangkan 9 dibagi dengan bilangan prima 2 tidak dapat ya. Lalu dituliskan 9. Lalu tarik garis kembali. Lalu bagi kembali menggunakan bilangan prima 2 karena masih ada yang dapat dibagi habis oleh bilangan prima 2 ini, yaitu bilangan 4 yang dibagi dengan bilangan prima 2 menghasilkan 2, sedangkan 9 tetap ditulis 9. Lalu ditarik garis kembali, sama seperti tadi masih bisa menggunakan bilangan prima 2 untuk menghabiskan 2 tersebut. Dengan hasil 1, turunkan kembali nilai dari 9 karena 9 tidak dapat dibagi oleh bilangan prima 2. Lalu melanjutkan dengan bilangan prima selanjutnya. Nah, bilangan prima selanjutnya setelah 2 yaitu 3. 1 sudah habis ya, tidak bisa dibagi kembali. Lalu 1 akan diturunkan ke bawah. 9 dibagi dengan bilangan prima 3, hasilnya adalah 3. Lalu dibagi kembali karena belum mendapatkan hasil 1 semuanya. Dibagi kembali dengan bilangan prima 3 karena masih bisa menggunakan bilangan prima 3 untuk membagi. Hasilnya udah mendapatkan hasil 1 dan 1. Nah, untuk mencari KPK dari soal cerita ini diambil semua bilangan prima pembagi. Nah, berbeda dari soal cerita FEB. Kalau di FEB dia diambil hanya semua bilangan prima yang bisa membagi kedua bilangan tersebut, sedangkan KPK mengambil semua bilangan prima yang baik itu yang bisa membagi kedua bilangan ataupun yang tidak bisa.
Jadi KPK tersebut diambil yaitu 2 dikali dengan 2 kali 2 dikali 3 dan dikali 3. Nah, hasil perkalian tersebut adalah 72. Sehingga untuk menjawab pertanyaan kapan mereka akan menabung bersama lagi, itu adalah hasil dari tanggal awal mereka berdua menabung bersama ditambahkan dengan hasil KPK. Nah, kita lihat di soal bahwa tanggal kedua tersebut menabung bersama adalah 5 September. 5 September ditambah 72 hari selanjutnya menghasilkan nilai 16 November ya. Karena di dalam kalender itu ada bulan yang 30 tanggalnya, ada yang 31. Untuk adik-adik terutama yang berada di sekolah dasar, dalam mempelajari FEB dan KPK, yang paling penting dan harus diketahui adalah konsep-konsep dasar dari pembelajaran tersebut. Yang pertama, mengerti dulu bilangan prima itu apa dan bilangan komposit itu apa. Sudah kakak jelaskan tadi bahwa bilangan prima itu adalah bilangan yang memiliki tepat 2 faktor atau yang hanya dapat dibagi oleh 1 dan juga bilangan itu sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7 dan yang lainnya. Nah, berbeda dengan bilangan prima, bilangan komposit ini kebalikannya, yaitu bilangan yang memiliki lebih dari 3 faktor atau yang bisa dibagi dengan lebih dari 3 bilangan lain. Contohnya seperti 4, 8, 6, seperti itu. Lalu setelah mengerti adik-adik mengenai bilangan prima dan juga bilangan komposit itu, bisa melanjutkan ke tahap yang kedua, yaitu pengertian faktorisasi, kelipatan, faktor, seperti itu. Nah, faktorisasi sendiri tadi sudah dijelaskan bahwa perkalian hingga hasil bilangan aslinya. Sedangkan kelipatan itu penjumlahan berulang atau kelipatan bisa diartikan sebagai perkalian. Jadi sama saja. Lalu yang ketiga, memahami terlebih dahulu memaknai kata kunci dari FEB dan KPK. Karena lebih banyak soal-soal untuk FEB dan KPK itu menggunakan soal cerita. Jadi adik-adik harus melihat tadi ada kakak berikan kata kunci mengenai FEB dan juga KPK, sehingga dalam menjawab soal adik-adik tahu bahwa oh, ini soal untuk FEB dan ini soal untuk KPK. Nah, setelah memahami pengertian dan juga kata kunci, adik-adik melakukan tahap keempat, yaitu mudah sekali untuk menyelesaikan soal-soal FEB dan juga KPK. Nah, ingat juga adik-adik, dalam mempelajari tentang FEB dan KPK ini, kalian semua harus paham, mengerti, dan ingat mengenai perkalian dan juga pembagian, pengurangan, dan juga penjumlahan, karena ini sangat penting dalam mempelajari tentang FEB dan KPK. Sekian pemaparan saya mengenai penanaman konsep bilangan prima, bilangan komposit, FEB dan juga KPK di sekolah dasar. Semoga bermanfaat dan membantu. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini sampai selesai. Santi Om.